Kedengaran suara saya, Dok? Boleh? Halo? Halo? Iya dokter. Kedengaran ya? Kecil ya? Kayaknya kabel saya yang agak bentar. Katanya Pak Yudi, besok lagi kalau seperti ini kita di lab aja. Ya, jadi kalau nggak dapat ruangan ya kita di lab. Oke, jadi sudah ada solusi untuk berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Saya sudah bilang sama Madina bahwa saya pasti ke kampus, tapi nggak bisa naik ke lantai 4. Sakitnya luar biasa ya. Tambah ke sini tambah sakit. Oke, saya share screen. Materi sudah ada di Madinah. Nanti bisa diambil ya. Ki apa? Ketok nang lebokno nang proyektor. Gede. Oke, baik. Integumentum sudah kelihatan ya. Jadi integumentum itu kalau kemarin kita sudah bicara sensoris ya, mulai dari mata, pendengaran, keseimbangan dan pendengaran, kemudian penciuman, kemudian sentuhan. Maka sekarang kita akan berbicara integumen. Ya, yang jelas bahwa integumen itu kepentingannya sangat terkait dengan organ pertahanan karena di situ ada imunoglobulin A. Nanti kalau kalian masuk ke imunologi ya, virologi, imunologi, kalian nanti akan mempelajari itu memang spesifik ya, dan memang merupakan organ pertama pertahanan awal yang juga dia akan membungkus tubuh gitu kan. Kemudian integumen itu biasanya dia akan berhubungan dengan saluran-saluran vital di dalam tubuh seperti halnya pencernaan, pernapasan, urogenital ya, dan biasanya dia ada berbatasan dengan suatu lapisan ya selaput yang menghasilkan mensekresi cairan lendir yang disebut dengan membrana mukosa ya. Jadi itulah integumen. Kemudian integumen sendiri itu pada dasarnya akan tersusun oleh suatu lapisan kulit ya, appendix. Appendix ini bisa dikatakan tambahan gitu ya. Di situ ada glandula sinus nasal, berarti kelenjar yang ada pada kavum nasi dan juga mami ya. Kemudian derivat dari integumen itu nanti akan membentuk rambut, tanduk, bulu kalau bangsa unggas, kuku kalau primata, mamalia pada umumnya, cakar atau claw gitu ya. Kemudian kalau kita lihat fungsinya, fungsi dari integumen itu pada dasarnya dia itu penuh dengan sensorik gitu ya. Jadi dia itu merupakan termasuk organ sensorik ya. Dia juga merupakan organ taktil sebenarnya gitu ya. Dalam usaha menghindari trauma, invasi mikroorganisme dan chemical agent. Lebih banyak dia yang tidak berselubung gitu ya, tidak terselubung. Itu lebih banyak dalam bentuk seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah regulasi temperatur tubuh, terutama pada individu-individu yang bersifat homoiter. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Di situ ada sudorifera gland. Kalian garis bawahi karena apa? Pada spesies canine ya, dia tidak punya sudor sudirofera, sudorifera itu ya betul ya. Sudorifera gland atau kelenjar keringat ya, sehingga dia akan melakukan apa yang disebut dengan istilah panting. PANTING, panting ya. Jadi dia terengah-engah dengan menjulurkan lidahnya, itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan panas dalam tubuhnya sehingga dia menjadi lebih seimbang dalam tubuhnya gitu ya. Ingat ya, pada bangsa canine ya, dia tidak punya kelenjar keringat. Kemudian dia juga
karena kelenjar keringat ya tentunya dia akan menghindari dari kekeringan dan dehidrasi. Kemudian pada beberapa spesies itu bisa diidentifikasi pada lapisan lemak di bawah kulitnya. Bisa. Ya. Nah, ini sangat terkait dengan forensik. Ya, sangat terkait dengan forensik. Oke, kemudian glandula mame itu termasuk derivat dari tegumen, tentunya akan menghasilkan nutrisi untuk anaknya ya, kalau pada sapi, pada pedetnya gitu ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada derivat yang lain, cakar, plau, tanduk, ya, itu juga merupakan derivat dari integumen yang peranannya untuk proteksi atau mempersenjatai diri gitu ya. Kemudian, nah ini untuk klinis, nah ya untuk klinis itu adalah itu kalau misalkan terjadi kelainan pada fungsi hepar, maka dia akan berwarna kekuningan terjadi seperti virus. Atau ada gangguan pada sistem peredaran darah, perdarahan misalkan, maka dia akan kebiruan sianosis. Atau terjadi juga apa yang misalnya terjadi infeksi di situ ya, sehingga bengkak. Ya, bengkak itu adalah salah satu ciri dari adanya infeksi. Kulit juga itu ada di bawah kulit itu ada sel-sel yang mensekresi provitamin D ya. Provitamin D di mana dia akan menjadi vitamin D apabila dia terkena sinar ultraviolet. Nah, itu juga peranan dari kulit. Di bawah dari kulit atau jaringan subkutannya itu merupakan reservoir baik lemak, karbohidrat, protein, air maupun elektrolit ya. Appendix kulit itu akan diletakkan atau dilekatkan pada jaringan subkutaneus atau subkutis ya. Dan biasanya yang model seperti ini itu dia akan dilekatkan oleh jaringan ikat elastik fiber dan juga jaringan ikat lemak ya. Mungkin nanti kalian masih ingat pelajaran di kelas 11 ya waktu di SMA bahwa jaringan ikat itu apa saja termasuk jaringan ikat yang ada yang menyusun pada kulit ya. Kemudian juga ada lapisan lemak tebal luas ya yang biasa disebut dengan panniculus adiposus. Nah, ini biasanya bisa kalian lihat pada lutut, pada genu ya, pada genu atau juga pada bantalan-bantalan siku misalkan itu yang banyak mengandung lemak gitu ya. Ada musculus cutaneus ya sesuai dengan namanya dia berperan untuk menggerakkan kulit. Kalian sudah kenal dengan musculus cutaneus tonsii, musculus cutaneus apalagi itu ya. Banyak musculus cutaneus di permukaan tubuh di mana pada hewan mereka disarapi sehingga mampu untuk bergerak. Kemudian ada bursa cutaneus. Bursa cutaneus itu ada di sekitar tulang ya yang menonjol gitu ya. Tulang yang menonjol. Nah, ini ya, jadi musculus cutaneus, aurigo dan insersionya itu semua pada serabut otot pada kulit itu sendiri, begitu ya. Dan biasanya peranannya itu adalah untuk mengusir ya yang tidak menyenangkan buat dia, misalkan lalat, caplak, tungau gitu ya. Selama masih bisa dia usir, maka dia akan bergerak-gerak gitu ya. Tapi kadang-kadang tungau misalkan itu dia hidupnya justru di folikel lemak, jadi kelenjar lemak, kelenjar sebasea dari kulit. Ya, itu sulit. Walaupun kulitnya bergerak-gerak, ya dia tidak akan pergi. Ya. Nah, ini bursa kutanea, nak. Jadi bursa kutanea itu adalah bursa yang ada di
yang ada di antara tulang dengan kulit. Antara tulang dengan kulit. Ini kalau kalian perhatikan, ini yang sirkuler, ini yang melapisi saja. Ini tendon. Nah, tugasnya apa? Supaya ini tidak bersentuhan secara langsung, gitu ya. Tidak bersentuhan secara langsung. Melindungi, gitu ya. Mundur. Nah, struktur kulit itu pada dasarnya terdiri dari epidermis, bagian yang paling luar, ya, dermis, bagian dalam, kemudian ada sudorifera, kelenjar keringat, dan sebasea, kelenjar lemak. Kemudian ada folikel rambut atau bulu gitu ya, yang akan dihubungkan dengan muskulus erector ili, gitu ya. Dan bagian bawah itu ada hipodermis. Sudorifera sama sebasea. Biasanya kalian kebolak-balik. Kalau saya ngajak kalian mengingat dengan cara yang sederhana. Sebasea. Bau. Bau. Jadi lemak itu kan identik, maaf ya, identik dengan komedo kalau di dalam wajah. Nah, komedo itu kalau nggak segera dikeluarkan bau kan. Ya, jadi kelenjar lemak itu adalah sebasea. Bau. Ya. Sehingga yang satunya sudorifera sebagai keringat. Kalau ada dua seperti ini, jangan diingat dua-duanya, bisa kacau nanti ya. Bisa kacau. Jangan lupa ya, hari Senin kalian ujian ya, UTS ya. Pakai hebat bukunya. Tapi tidak tahu nanti ada pengumuman lebih lanjut. Dan tidak mungkin berubah jadwalnya karena sudah pasti fix dari fakultas ya. Jadi kalau kita lihat anatomi kulit ya, jadi kulit itu pada dasarnya ada epidermis. Epidermisnya sendiri itu terbagi menjadi beberapa lapis gitu ya. Yang paling luar itu adalah stratum corneum, diikuti stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum spinosum. Stratum corneum itu adalah lapisan yang selalu mengelupas atau kalian kenal dengan istilah kulit ari. Stratum lucidum itu yang menggantikan, stratum granulosa yang menyusun kembali. Jadi kulit itu ada epidermisnya, ada appendix epidermalnya gitu ya, dan juga ada dermisnya. Nah, pada appendix epidermal itu kita ada kelenjar tadi ya, glandula sebasea atau kelenjar lemak, dan glandula sudorifera itu kelenjar keringat ya. Teracak maupun bulu itu termasuk adnexa ya. Teracak unguentum ya, unguentum itu termasuk adnexa. Kemudian dermis atau corium dan ada hipodermis atau subcutis. Nah, ini sudah saya sebut-sebut ya. Ini adalah adnexa termasuk glandula mammae. Tadi juga saya sudah sampaikan sudorifera itu hubungannya dengan termoregulator ya. Kemudian ada glandula nasolabialis pada sapi, snot pada babi, dan juga digital pad ya, digital pad pada kuda, yang semuanya ini adalah derivat dari kelenjar kering. Dan tentunya peranannya adalah untuk termoregulator, pengaturan suhu. Mengapa? Jangan lupa bahwa mamalia itu termasuk homoiterm ya. Jadi suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan lemak ya, ini sangat terutama pada unggas ya, pada unggas terutama ya. Sebasea ini sangat penting, artinya selain menciptakan bulu yang glowing untuk kepentingan seksual, dia juga untuk mengurangi gesekan udara maupun gesekan air ya, pada saat dia terbang maupun pada saat dia berenang. Itu peranannya dari kelenjar lemak. Ya, terutama pada air ya, pada unggas air dia tidak akan tenggelam gitu ya. Kenapa? Karena tidak akan basah bulunya karena ada sebasea ini. Vaskularisasi dan inervasi untuk wilayah kulit itu pada dasarnya letaknya ada
di subkutis hingga korium. Ya, dia nanti kemudian akan membentuk rete ya. Kalau plexus biasanya berhubungan dengan saraf biasanya. Ya, jadi dia itu membentuk suatu anyaman yang ada di bawah papila. Jadi pada folikel rambut ataupun bulu. Ya, plexus profundanya itu mengandung arteriol, ya, kapiler darah arteri yang paling kecil, dan juga di sekitarnya kita jumpai kelenjar lemak maupun ringan, sebasea maupun sudorifera. Sedangkan plexus subpapilarisnya, ya, itu cabangnya halus, ya, dia menuju papila, folikel bulu maupun pada kelenjar lemak. Ya. Nervusnya bervariasi, ya, bervariasi tergantung dari organ taktil yang kita bicarakan minggu lalu. Nah ini ya, jadi ini saya rasa sudah kita tambahkan di sini yang pada pejantan, ya, pada ayam pejantan, ya, ada taji ataupun jalur. Bulu atau pili, ya, kalau kita ngomong bulu itu unggas ya. Tapi kadang-kadang kita salah juga mengartikan bulu pada mamalia. Menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, ya. Kalau kita perhatikan bulu itu sendiri itu kadang-kadang membuat suatu kamuflase. Ya, puyuh misalkan. Kelihatannya gendut dia, mengembang dia. Tapi nyatanya apa? Nyatanya dia kecil. Ya, dia kecil. Karena apa? Karena ada bulunya. Ya. Dia sering molting, terutama pada saat terjadi fase mengerami. Ya, dia akan molting di situ. Kemudian kita perhatikan di situ ada pili taktil di sekitar bibir. Berarti makanya kan kalau kalian pelajari minggu lalu kan kita sama-sama tahu yang paling sensitif itu salah satunya adalah bibir. Gitu? Salah satunya adalah bibir. Kenapa? Karena di bibir itu ada pili taktil. Kemudian di kelopak mata itu ada silia atau bulu mata ya. Teragi pada telinga luar dan ini spesies-spesies tertentu ya. Kalau pada kita jarang. Justru kalau pada human itu kalau ada teragi resesif gitu ya. Resesif ya. Kalau dominan ya tidak akan teragi ini tidak akan muncul kalau dalam keadaan dominan. Kemudian vibrase itu adalah bulu hidung yang kita tahu bahwa peranan vibrase di sini adalah untuk termoregulator juga. Yang kedua adalah menyaring kotoran. Ya. Kalau kita perhatikan bagian-bagian dari bulu itu ada kutikula, ada korteks, ada medula. Ya. Kutikulanya sendiri tersusun atas sel tanduk. Ya, sel-selnya itu saling tumpang tindih, overlapping membentuk sisik. Ya. Kemudian pada korteks itu ada sel-sel pusipong yang bertanduk dan dia akan berisi pigmen. Pada medula, ya, yang paling medial itu berisi pigmen dan rongga muda. Musculus erector pilorum, ya, yang ada di pangkal dari pili, ya, dia adalah otot polos dan dia akan membantu proses keluarnya sebum atau lemak, ya, karena dengan adanya dia berkontraksi maka kelenjar sebasea kita akan melepaskan sekresi. Raja kuku dan tanduk, ya, itu termasuk adnexa, dan jelas dia tersusun atas sel-sel epidermal padat
dia mengalami peradukan dan membungkus korium untuk menerima makanan dari stratum germinativum. Ini kalian garis bawahi nak ya, stratum germinativum. Artinya apa? Artinya pada bagian ini kaya akan pembuluh darah. Ya. Pada ruminansia, kalau kita perhatikan, kulit sapinya lebih tebal. Makanya ada apa? Cecek ya, cecek. Sorry, rambak ya, ada rambak kulit sapi. Nah, rambak kulit sapi pun juga ada dua ya. Ada yang prima, ada yang biasa. Itu tergantung dari kulit yang mana yang diambil. Kemudian dia itu uh, ukurannya kurang lebih 4 mm. Tapi kalau di sekitar ekor dan tumit itu lebih tebal lagi. Pada bagian dada itu bisa mencapai 7 cm, sangat tebal. Makanya di situ juga banyak sekali kita jumpai lemak gitu ya. Glandula kutaneanya sedikit, itu pada ruminansia ya, dan kurang berkembang dibandingkan kuda. Glandula sebasianya berkembang sangat baik, makanya dia itu kelihatan glowing gitu ya, terutama di sekitar hidung, telinga gitu ya. Nipple, ambing ya. Tapi kalau di puting dia tidak ada. Ya, tidak ada glandula sebasea. Glandula nasolabialis itu posisinya ada di bawah kulit ya, tidak berbulu pada di bawah kulit yang tidak berbulu pada hidung. Jadi glandula nasolabialis kalau ini bisa kalian gunakan sebagai indikator kesehatan. Kalau dia basah berarti dia sehat, tapi kalau dia kering pasti ada something. Bulunya pada ruminansia sangat bervariasi ya. Kemudian kalau kita perhatikan pada bagian frontal untuk sapi jantan itu sering berombak. Ya. Cakep banget ya. Dia tidak mempunyai bulu tengkuk seperti halnya pada kuda. Nah, pada ekornya itu ada Cirrus caude. Ini saya punya pengalaman dengan Cirrus caude ini. Kalian hati-hati ya. Jadi waktu itu kita melakukan vaksinasi ya, vaksinasi massal. Yang namanya sapi itu sudah diletakkan di apa ini namanya, stal gitu ya, sudah ada di japit gitu ya, kandang japit begitu. Nah, kemudian kita tinggal menyuntikkan. Nah, saya waspada dengan sapi yang ada di depan saya. Saya perhatikan kakinya apa segala macam. Tapi nggak waspada dengan tetangga sebelah. Ternyata apa yang terjadi? Justru tetangga sebelah yang berulah. Disabetkan ini si Cirrus caude ini kena mata. Dan lumayan lah. Nggak bisa melihat hampir 2 jam. Jadi ini hati-hati. Jadi kalau kalian juga di lapangan juga perhatikan betul-betul. Ya, jangan hanya sapi yang ada di depanmu, tapi juga bokongnya yang kiri kanan kalian. Hooves ya, itu berjumlah 4 buah pada setiap pasang kakinya ya. Nah, bisa dikatakan dia merupakan ujung jarinya gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan bentuk palang pertii ya. Hooves atau ungulum gitu ya. Itu terdiri dari periopel, batas kuku dengan kulit, dindingnya yang di lateral itu yang tebal. Kemudian sol itu posisinya ada di ventral, gitu ya, atau biasa kita sebut dengan telapak, dan pada bagian sol itu ada bulbus atau bantalan. Ini ya, ini sisinya, ini bagian yang sangat lunak, ya. Ini biasanya kalau soft horn ini adanya pada calf biasanya, pada pedet. Nanti pada saat dia biasanya nggak nunggu waktu sih.
Ya, begitu lahir, begitu juga kering. Mengapa? Karena shock pond ini tentunya berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi perlukaan pada jalan lahir, ya, pada jalan lahir. Makanya dikatakan pada saat dia apa lahir, ya, partus, maka dia segera mengering. Ya, jadi kalau kalian perhatikan ini periopel yang berbatasan dengan kulit, ya, kemudian ini corona dermis. Ini sudah dibuka, di kukunya sudah dibuka, ya. Ini kukunya sudah dibuka, sehingga yang harus kalian perhatikan itu adalah coronary dermis dan lamina dermis, ya. Nah, ini bagian solnya, ya, dan ini pada apa ya, tumit ya, nah ya, tumit itu yang kita sebut dengan istilah bulbus. Nah, pada solnya itu ada zona alba yang berwarna keputihan dan juga dinding dari teracak kalau kita lihat dari penampang ventral, ya. Zona alba berarti di situ sangat sedikit, sangat minim atau bahkan tidak ada pembuluh darah. Alba itu kan putih, ya. Jadi pada bagian inilah trimming atau pemotongan kuku dilakukan. Jadi kita harus ekstra hati-hati terutama pada budak, ya. Horn ini juga termasuk adnexa pada siapa ini namanya ruminansia, gitu ya. Horn ini akan membungkus prosesus cornualis os frontal, ya, prosesus cornualis os frontal. Dan kalau kita perhatikan, ya, eh, ada gelang-gelang pada horn ini itu bisa digunakan untuk menentukan umur selain pada giginya, ya, pada geliginya, terutama insisi B-nya, gitu ya. Pohon ini mempunyai ukuran, bentuk, dan kelengkungan morfologinya itu yang sangat spesifik pada setiap ras. Kemudian pada pangkalnya, basis kornunya, itu dia akan ditutupi lembaran tipis, jaringan ikat tipis, ya, yang mempunyai peranan seperti periopel pada kuku. Ya. Nah, ini ya kalau kalian perhatikan, ya, ini adalah kombinasi antara periosteum, dermis, dan stratum non-kornual dari tanduk sapi, ya. Jadi ini adalah prosesus cornualis dari os frontal. Pada bagian pangkalnya ini ada sinus frontalis. Nah, ini yang akan dilindungi oleh FOV tadi atau tanduk tadi, ya, yang disebut dengan tuberous tanduk. Pada domba, ya, ini istimewanya ada yang disebut dengan pililanei, ya, pililanei atau wool, ya, dan ini harus secara periodik dipotong, gitu ya. Jadi kalau di luar negeri, ya, di Australia terutama, itu dijadikan wisata, gitu ya, untuk pada saat pemotongan wool ini, jadi atraksi di sana, ya. Cukup menarik juga, ya, atraktif, yang peternaknya pun juga atraktif sekali untuk melepaskan pililannya ini, ya. Ini kalau kita perhatikan pada babi, ya, ini, ya, ya, pada babi, ya, sebentar, ya, pada babi itu banyak keistimewaan karena moncongnya babi itu kan istimewa, beda banget, ya. Itu yang kita sebut dengan prinarium atau snot, gitu ya. Kemudian di situ juga ada glandula mentale, ya, yang banyak mengandung kelenjar sebaceous, apokrin, dan fibrose yang sangat kasar. Apokrin, tahu kalian apokrin? Nah, ini nanti akan dipelajari di
apa gejalanya imunologi ya. Apapun. Jadi aprogen itu adalah kelenjar yang mensekresi senyawa tertentu untuk kepentingan di sekitarnya saja. Jadi nggak jauh-jauh. Gitu ya. Dia dilepaskan untuk kepentingan sekitar. Vibrise itu seperti kumis ya, seperti kumis yang sangat kasar. Nah ini ya, ini rostrumnya ini. Apexnya ini planum rostrum. Nah disinilah kita temukan glandula Snow tadi ya. Nah ini kalau kita lihat dari depan, dari dorsalnya. Di bagian apexnya, kemudian ini adalah planum rostralnya, ini naresnya, lubang hidungnya, ya. Dan ini ada filterumnya, ya. Permukaan kulit dari babi itu pada dasarnya ada sulcus-sulcus yang halus, ya, disebut dengan sulci intersecting. Nah, kulitnya tebal dan melekat cukup baik dengan jaringan di bawahnya. Di permukaan dari bibir, ya, snout dan kuku. Itu kita tahu bahwa babi memang tebal banget, gitu ya, tebal banget. Jadi hampir di sebagian besar tubuhnya dia ada panniculus adiposus, ya, panniculus adiposus. Oke, glandula sebaceanya kecil, ya, lebih sedikit bila dibandingkan hewan lain. Sudoriferanya besar, makanya kesannya dia basah terus. Kemudian di bagian karpalnya itu ada glandula karpal ya, yang merupakan derivat dari cutaneous gitu ya, nggak terlalu besar-besar banget. Lihat posisinya ada di medio palmar dari kalkus, ya, di bagian belakang ya. Kok balik. Bentar. Nah ini ya, jadi ada kukunya, dia ada digital pad, ya, tapi posisinya agak berbeda, ya. Dia posisinya lebih menonjol dan membentuk bagian bawah dari sol itu sendiri. Pada anjing itu yang spesifik adalah tadi sudah saya sampaikan dia tidak punya glandula sudorifera sehingga dia akan melakukan painting, ya. Dia akan melakukan painting. Ini yang harus kalian garis bawahi. Jadi kalau panas anjing pasti terengah-engah, kesannya terengah-engah, menjulurkan lidahnya, itu ada salah satu cara untuk dia melepaskan panas dari tubuhnya. Oke, bulu anjing, ya, bulu anjing itu akan tertanam di dermis, ya, ada bagian primer dan sekunder. Sebentar ya, Nek. Sebentar, Nek. Oke, ya. Jadi ada primer, ada sekunder yang nggak jauh beda dengan pada unggas ya. Nah, kemudian sama juga dia mempunyai pili, ya, punya folikel di mana pada bagian folikel itu akan berhubungan dengan sebasea dan aeratus pili, ya. Silia itu ada pada bulu mata, terakhir pada bulu lubang telinga, kemudian ada bulu taktil, ya, yang ada di wajah. Ingat taktil itu untuk sentuhan ya, terutama pada supraorbital, zigomatikus,
buke, labium superior, inferior, intramandibular, dan mentalis. Nah, kemudian ada glandula-glandula besar, ini cukup banyak pada anjing gitu ya. Ada ceruminus, yaitu meatus accuticus externus, jadi di telinga, di lubang telinga yang luar. Makanya sebenarnya kalau ceruminus ini kita pun juga ada gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kalau tidak terawat, dia akan berbau gak enak gitu ya. Bau, bau khas dari apa ya, popok itu loh. Nah, itu karena ada glandula ceruminus. Kemudian ada glandula tarsal pada palpebrae, ini sudah kita bahas juga pada saat kita berbicara eh, pertama ya, nasal ya. Kemudian ada glandula cercum anal. Nah, ini juga sering terjadi di fistula anal ataupun juga akan terjadi prolapsus anal ya. Kalau secara anatomi itu banyak terjadi pada anjing jantan daripada betina, tapi kenyataannya di klinik tidak. Ya. Yang penting anjing tua. Nah, yang penting anjing tua. Mengapa anjing tua terjadi prolapsus di sekitar anal ini? Itu karena, jadi kalian ingat waktu semester 2, pada saat kita membahas pelvis, itu ada ligamentum sacrotuberosus. Masih ingat ya? Ligamentum sacrotuberosus itu pada anjing, itu kan berbentuk seperti pita. Dan agar nampak estetik, ya diciptakanlah lemak. Jadi dia disumpel dengan jaringan lemak sedemikian rupa sehingga pantatnya tidak tepos, kan begitu. Pada anjing-anjing yang sudah tua itu semuanya melemah, ya termasuk ada musculus levator ani yang melemah. Sehingga kalau terjadi obstruksi pada misalkan pada vesika urinaria atau terjadi kontraksi yang berlebihan pada kolonnya, maka dia akan bablas masuk ke dalam kavum pelvis, ya, dan terindikasi ada tonjolan di sekitar anus. Itu yang disebut dengan prolapsus anus. Dan itu baunya luar biasa. Dan kita bisa tahu itu pada saat anjing itu duduk sedemikian rupa, kemudian dia berjalan dan seperti ada bekas. Kenapa? Karena dia berusaha untuk dalam tanda petik memasukkan atau menghilangkan benjolan itu. Ini sarkom anal ini. Jadi ini baunya luar biasa. Bau khas pada anjingnya. Selain sirkum anal, ya juga ada sakus anal. Ya, ini yang sering terjadi fistula. Jadi karena adanya suatu infeksi, sehingga satu bagian dengan bagian yang lain harusnya tidak saling berhubungan. Itu seperti ada salurannya. Nah, ini juga enggak banget gitu ya. Ini juga akan mengganggu pada si anjing itu. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Kemudian di ekor itu ada glandula caudal serta mammarica. Ah, darah dan saraf pada kulit, ya. Itu kalau kita perhatikan arteri kutaneanya itu tidak terlalu ekstrim membentuk plexus seperti halnya pada ruminansia ya, pada sapi itu ya. Nah, posisinya hanya sampai di dermis. Demikian pula sarafnya, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, oh sorry, pada yang pre apa namanya encapsulated, ya, jadi yang tidak terbungkus oleh kapsul, yang untuk rasa nyeri itu bisa sampai epidermis, ya. Dan juga yang paling banyak itu ada di bawah putus glandula sebaceous. Oke, kita lihat buku anjing, ya, buku anjing pada dasarnya hampir sama ya. Ini ada prosesus ungicularis ya, dia akan tertutup oleh korneum, stratum korneum gitu ya. Nah, ini ada kelenjar keringat. Hati-hati, kelenjar keringat di sini bukan yang kelenjar keringat yang pada umumnya ya.
Jadi dia tetap ada di situ, walaupun sedikit. Jadi kukunya anjing itu biasanya memang basah. Nah ini kalau kita perhatikan, ini palang ketiga ya dengan claw-nya ini ya. Nah di sini ada digital pad, ya, ada digital pad, digiti gitu ya, digiti. Ya. Nah ini pada karpal, ya, ini digital pad. Oke, kita lihat. Nah ini kalau metakarpal atau metatarsal itu bentukannya seperti ini, ya, bentukannya seperti ini. Kuku atau claw itu pada dasarnya adalah prosesus unguicularis, gitu ya, yang sebenarnya dia itu bentuknya sangat lancip ya, tapi dia juga bisa dimasukkan ya. Kenapa dia bisa dimasukkan? Dia mempunyai ligamentum yang bersifat elastik pada bagian dorsal ya. Selain itu tendo dari flexor digitorum profundus dan tendo extensor digitorum ya, itu yang bisa membuat dia itu keluar protudis ya. Nah, ini peranannya untuk apa? Menaiki pohon ataupun juga untuk pertahanannya akar gitu ya. Kalau berkelahi berpekat akar ya, itu yang akar gitu ya. Pada kuda itu ada istilah ergot dan chestnut ya. Ergot itu pada posisi eh, metakarpal ya, dan karpal serta pada metatarsal ya. Tapi kalau chestnut itu agak di bawah lagi ya. Chestnut atau bisa disebut dengan Taurus carpeus ya. Sorry, chestnut ya. Kok di bawah? Justru di atas ya. Justru di atas. Ini kan meta ya. Ini kan tarsan. Ya, justru di atas. Maaf, kebalik saya. Jadi kalau kita katakan ergot itu apa? Ergot itu sebenarnya adalah masa kecil yang derivat tanduk ya. Sedangkan bisa dikatakan dia adalah sisa dari digiti kedua maupun keempat. Ini pada kuda loh ya. Chestnut sama sebenarnya, cuman posisinya yang berbeda. Ya, kalau ergot itu 2 atau 4, maka chestnut diasumsikan sebagai digiti satu yang mengalami rudimenta. Setelah digarisbawahi, tidak ditemukan pada keledai. Ya, ini kuku kuda. Ini penting artinya, terutama untuk pada saat harus pasang tapal kuda ya, dipotong dan dipasang tapal kuda. Ini ada koronet ya, pertemuan antara kulit dengan kuku ya. Ini kita perhatikan ya. Dinding terajak tumbuh kurang lebih 1 cm setiap bulan ya. Makanya harus dipasang apa namanya? Tapal kuda itu karena itu. Sehingga dia tidak melengkung kukunya. Mengapa? Kalau kukunya terlalu melengkung, kemungkinan dia terkena infeksi juga besar sekali di situ. Ya, akan besar di situ. Makanya harus kita perhatikan. Ya, sampai di sini alhamdulillah anunya sudah saya apa namanya? Sudah saya kirim ke Medina. Medina absennya turunin ya nak ya. Tak tekennya ya nak ya. Iya, Dok. Tak tekennya. Iya. Sebentar saya lihat. Amara nggak ada. Amara ada nggak? Oke, Amara ada. ada. Ini belum belum. Sudah saya bantu. Oke, baik. Saya simpan ya. Jangan lupa divalidasi, Dok. Turun dulu ke saya sebentar. Setelah itu baru validasi. Ya, Madina ya. Iya, Dok. Oke, baik. Ini sekarang ya, Dok. Iya, saya tunggu di bawah.
Sukses untuk kalian semua. Jangan lupa minggu depan ujian ya, hari Senin jam jam, jam pertama kalau saya nggak salah. Lupa saya. Sudah saya kasih pagi kan juga ya, jam pertama kalau nggak salah. Ya, jam pertama itu ya berarti jam 8 kalau nggak salah. Ya, nanti dicek lagi di cyber Anda. eh, Materinya adalah sensorik, mulai dari mata hingga integumen. Oke, baik Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti minggu depan UTS ya. Kalau misalnya dengan saya harus di 4C, kita di lab aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.